قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبدون؟ قال سبعة في الأرض واحد في السماء. قال من الأموات؟ قال الذي في السماء. قال فتك ستة وبالذي في السماء. ونعلمك ركعتين فأسلم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أتقدم فأخرج. Caranya pun sekehendaknya Allah, dimanapun, dengan siapapun, di tempat apapun. Maka di sini jelas, walamma ja'a Musa limiqatina, di saat Musa mendapati tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan Allah, wa kallamahu rabbuhu, maka Allah berbicara dengan Musa. Maka ini yang diinginkan dengan istilah penulis bikalamin qadim, itu penjelasannya. Dan ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa, yang mana Syekhul Islam pun berkata seperti ini, dan saya ringkas dengan ucapan yang saya sebutkan tadi untuk memperjelas. Maka ini yang diinginkan oleh ucapan penulis barakallahu fiik. Kembali kepada ucapan penulis, Iqra'u barakallahu fikum. Iqra' ya Abu Amir. Yasma'u minhu man sya'a min khalqihi sami'ahu Musa alaihi salamu minhu ghairu wasitatin. Baik. Yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Ucapan yang kedua, yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi, maka mendengar dari makhluk-makhluk yang diinginkan oleh Allah suara dari ucapan Allah tersebut. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu, maka diantaranya min litab'id, seperti tadi saya katakan, wa min sifatillah, begitupun sami'ahu Musa alaihi salam minhu, maka Musa pun mendengar dari ucapan Allah itu ghairi wasitatin, tanpa perantara. Maka di sini Allah Jalla wa Ala berbicara langsung kepada Musa tanpa ada orang ketiga, tanpa ada penterjemah. Maka ini dari pendalilannya tanpa wasithah. Di surat Thaha Allah berfirman, wa ana akhbartuka fastami' lima yuha, fastami' lima yuha. Maka kalimat wa ana akhbartuka, maka aku mengabarkan kepadamu wahai Musa, fastami', maka dengarlah. Maka di sini berbicara tanpa wasithah. Kemudian berkata penulis, wa sami'ahu Jibrilu alaihi salam, dan juga yang mendengar ucapan Allah adalah Jibril alaihi salam. Lalu mana dalil bahwa Jibril juga mendengar ucapan Allah?
Seperti ucapan Allah di dalam surat An-Nahl, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik." Maka katakanlah, nazzalahu ruhul qudus min rabbik, bahwa Jibril alaihi salam dia yang membawa Al-Quran, ucapan Allah. Dia yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad seperti di awal turunnya Al-Quran, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Maka di sini Jibril alaihi salam juga mendengar ucapan Allah. Maka ini ucapan penulis, wa sami'ahu Jibril alaihi salam. Maka selain Musa, Jibril pun mendengar. Mendengar dari apa Jibril? Dari Al-Quran untuk disampaikan kepada manusia, yakni Muhammad. Lalu kenapa tidak cukup dengan Jibril saja, tapi harus disampaikan kepada manusia? Karena Jibril bukan Nabi, Jibril bukan Rasul. Maka Jibril malaikat, makhluk yang Allah ciptakan 100% tanpa membantah dan dosa, dan terus bertasbih kepada Allah. Yusabbihu laila wan nahar la yafturun. Dan Allah berfirman tentang sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa mereka para malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan taat kepada seluruh perintah Allah. Sehingga Jibril dia menjaga amanah dari lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ini adalah Al-Quran. Kenapa tidak Jibril langsung? Karena dia tidak berfungsi sebagai Nabi. Maka dia dengan penuh amanah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga di saat wahyu turun dari Allah kepada Jibril dan Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad, itu amanah yang diberikan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak ditambah dan tidak dikurang. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, bahwa dia itu hanya datang dari Allah Jalla wa Ala. Maka di sini pendalilannya bahwa Jibril pun mendengar. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan begitu pun yang mendengar dari ucapan Allah, malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya. Dan Rasulnya pula, di antaranya adalah Jibril yang mendengar dari ucapan Allah dari malaikat, dan begitu pun dari para Rasul adalah Musa. Maka Musa dari keutamaannya seperti di hadis Asy-Syafa'ah yang tawil, di saat datang manusia berbondong-bondong kepada Adam dan Adam memberikan udzur, idhab ila Musa, maka pergi kepada Musa. Apa yang dikatakan dari pujian kepada Musa? Anta ya Musa kalimur Rahman, kamu adalah orang yang diajak bicara khusus oleh Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Musa termasuk dari manusia ataupun Rasul yang langsung mendengar dari Allah. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, selesai, wa annahu subhanahu yatakalamul mu'minina fil akhirah wa yukallimunahum wa ya'danu lahum fayazurunahum. Dan begitu pun
Allah mengajak bicara kepada kaum mukminin fil akhirah, namun di hari akhirat. Wa yukallimunahum wa ya'danu lahum, dan kaum mukminin pun berbicara kepada Allah dan diberikan izin oleh Allah, dan mereka berziarah melihat Allah Jalla wa Ala. Maka hadis-hadis seperti ini banyak, terutama siapa mereka, penduduk ahlu surga. Maka penduduk ahlu surga jelas dari kaum mukminin, seperti lafaz di sini, wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin. Siapa yang diinginkan penduduk ahlu surga di antaranya. Maka pendalilan tentang ucapan ini bahwa penduduk ahlu surga berbicara dengan Allah, minha di antaranya hadis yang muttafaqun alaih. Dari berbagai hadis, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulullah li ahlil jannah, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaquluna labaik rabbana wa sa'daik. Maka syahidnya di sini Allah berbicara dan didengar oleh mukminin min ahlil jannah. Dan begitu pun di hadis yang lain yang lebih description, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan. Di antaranya di riwayat Muslim disebutkan sebab turunnya ayat, Nabi membaca ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang husna, lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al husna ay jannah wa ziyadah, dan melihat wajah Allah. Maka disebutkan di dalam hadis dari Suhaib ibnu Sinan, Allah berkata kepada penduduk ahlu surga, ya ahlal jannah azidukum syai'an, wahai penduduk ahli surga, aku tambahkan kepada kalian sesuatu. Penduduk surga dalam keadaan penuh kenikmatan, dan tidak ada yang mengetahui di sana ada kenikmatan di puncak prima kenikmatan. Di saat ditawari oleh Allah, wahai penduduk surga, aku tambahkan lagi kenikmatan, mereka cukup mengatakan, Rabbana qad anqadtana minan nar wa qad bayatta wujuhana. Maka wahai Allah, Engkau telah membebaskan kami dari azab api neraka dan memutihkan wajah kami dan mengeluarkan kami dari api neraka, menyelamatkan kami dari api neraka, dan mereka dalam keadaan kenikmatan, makan, minum, syahwat dengan bidadari dan sebagainya. Maka apa lagi? Dipikirnya di sana tidak ada kenikmatan di atas puncak kenikmatan surga. Ternyata ada. Maka di saat mereka seakan-akan seperti merasa cukup dengan kenikmatan yang ada, maka disebutkan di dalam hadis, fayaksiful hijab, maka Allah membuka tabir di antara mereka. Maknanya pada saat itu Allah berbicara tidak terlihat. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka. Falamara'auhu, maka di saat para sahabat, para mukmin, penduduk ahli surga melihat Allah,